Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah di konsultasi kesehatan dengan klinik Sunat 123. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang cara pemilihan celana sunat yang baik untuk anak pasca hitan. Ayah bunda sekalian, sebenarnya anak-anak yang baru dihitan biasanya hampir mayoritas itu kepalanya itu mengalami sensitivitas yang cukup tinggi. Biasa mereka merasa ngilu. Ini kenapa terjadi? Anak-anak yang baru dihitan, sebenarnya bukan anak-anak aja ya. Orang tua pun biasanya kalau sebelum dihitan tidak pernah membersihkan kepala penisnya atau pada saat buang air kecil dicucinya hanya sebatas di kulupnya aja. Biasanya air seninya akan menimbulkan endapan yang ada antara kepala penis dengan kulip-kulupnya. Nah ini kalau kita dibiarkan cukup lama, makin lama akan endapan akan makin banyak sehingga menimbulkan perlengketan. Ya, nah perlengketan ini kalau pada saat di sunat itu baru pertama kali kebuka itu akan menimbulkan sangat-sangat ngilu ya. Biasa anak menyatakan ngerasa sakit, bilang sakit ya, bukan ngilu, sakit gitu. Ya, nah itu biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Sebenarnya di tempat kami di Sunat 123, setiap anak yang baru selesai dihitan, kami sangat anjurkan untuk tidak memakai celana sunat. Ya, kenapa ini kami anjurkan? Dikarenakan rasa sensasi ngilu ini kalau tidak pernah dimulai untuk dirangsang dengan sentuhan, dengan kena kain atau kena celana, nah ini akan lama untuk hilangnya, ya. Tapi kalau dengan memakai secepatnya memakai celana, kena sentuhan, ini anak itu akan lebih cepat merasa nyaman, jalannya lebih enak, ya tidak ketika jalan tidak ngangkang-ngangkang lagi gitu. Nah itu kelebihannya. Namun kita tidak bisa pungkiri ya, ada beberapa anak yang mungkin rasa sakit itu kan subjektif ya. Ada anak yang rasa subjektivitasnya sama nyerinya itu, ambang nyerinya itu cukup tinggi sehingga mereka bisa berani tuh untuk memakai celana dalam langsung setelah hitan. Tapi ada anak-anak yang maaf ya mungkin sedikit istilahnya cengeng lah, atau ambang nyerinya sangat rendah. Nah anak seperti ini kita nggak bisa paksa tuh ya, walaupun ini bagusnya anak cepat pakai celana, tapi kalau yang ini malah ngamuk-ngamuk. Nah kalau untuk anak-anak seperti ini ya kita pun tidak melarang 100% untuk anak tuh langsung pakai celana. Nah kita membolehkan, tapi kita tetap sih mensyaratkan atau menganjurkan ke ayah bunda yang menyunatkan anaknya di 123, kalau memakai celana sunat ya, celana dalam maksudnya, celana dalam sunat itu tidak memakainya dalam jangka waktu lama, paling lama itu cukup 3 hari saja ya. Nah terus bagaimana sih cara memilih celana sunat yang ideal untuk anak atau ini yang melakukan sunat di 123? Nah yang pertama, pemilihan bahan celana dalam sunat ini. Kita anjurkan bagusnya memilih celana dalam bukan jangan dengan harga aja. Oh, ini yang murah nih, enak mungkin gitu ya. Ya yang bunda harus terpilih nih. Jadi bahan celana dalamnya bagus dari katun, sehingga walaupun nanti keringatnya cepat terserap dengan bahannya itu. Dan biasa kalau katun itu adem ya, jadi akan meminimalkan keringat yang terjadi pada sekitar area penis yang telah dihitan. Nah selanjutnya bentuk ini ya, cupnya ya, batoknya itu ada 2 macam ya. Pertama ada bentuknya bulat seperti setengah bola. Yang kedua ada yang bentuknya kayak tempurung ya, sedikit lonjong. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau bentuknya yang bulat biasanya akan area itunya lebih lebar. Sebenarnya untuk penis untuk kena goyang ketika dia mungkin jalan, goyang-goyang nggak langsung kena ininya, karena bahan cupnya itu biasanya agak lebih keras ya. Sponnya itu agak lebih keras. Nah biasa kalau kena gesekan tuh akan ngilu sebenarnya. Nah kalau yang bentuknya seperti setengah bola itu akan lebih luas penampangnya, sehingga kemungkinan untuk kena gesekan pada sponnya itu akan berkurang. Nah tapi akan menimbulkan ketidaknyamanan karena bentuknya bulat, padahal kan selangkangan kita bentuknya akan agak sedikit lonjong ya, tapi ini tidak nyaman pada saat dia berjalan.
Nah, kalau yang bentuknya tempurung ya, yang lonjong itu biasanya lebih nyaman untuk dilakukan dipakai pada anak-anak karena bentuknya kan lebih memanjang. Memang area kekurangannya luas penampang itu kan lebih sempit untuk ke kiri ke kanannya. Jadi kemungkinan kena gesekan pada spon atau tempurung spon itu akan lebih besar. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah masalah ventilasi pada tempurungnya itu atau spon tempurungnya ini. Diusahakan ayah bunda kalau memilih celana dalam untuk sunat ini yang banyak lubang ventilasinya ya, karena spon itu kan tebal. Jadi kalau nggak ada ininya minimal, ventilasinya minimal, biasanya akan menimbulkan keringat yang agak berlebih. Padahal tingkat kelembaban ini sangat berpengaruh pada proses penyembuhan. Kalau keringatnya banyak, terus orang tua kurang telaten untuk mengeringkan sekitar luka di sekitar area penisnya ini, biasanya bikin lembab. Kalau nggak diperban, perbannya lebih lembab. Yang kedua, kalau nggak diperban, bisa kami kalau nggak ada penyulit ya, anak-anak di hitan itu kita tidak lakukan pemberbanan. Nah, kalau keringatnya banyak, biasanya lukanya malah jadi banyak ya. Jadi usahakan kalau ayah bunda beli celananya itu, celana dalam yang untuk kita ini, dilihatlah jumlah lubang ventilasinya, makin banyak lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga ukuran ya, ukuran. Nah, ukuran kan sekarang sama dengan celana dalam. Jadi kalau kita membeli celana dalam ini, lihat ukurannya. Jangan sampai pertama kekecilan atau kelonggaran. Kalau kelonggaran itu kan bisa melorot tuh. Celana dalamnya kalau melorot malah bisa luka kena ininya, kena sponnya. Atau kekecilan malah mungkin anak menjadi tidak nyaman. Ya, jadi itu harus diperhatikan betul buat ayah bunda yang akan menyunatkan anaknya di klinik sunat 123. Ya, jadi pada prinsipnya walaupun di tempat kami anak-anak itu sangat tidak dianjurkan untuk memakai celana dalam hitam, tapi pada anak-anak yang sangat sensitif, yang tingkat ambang dirinya sangat rendah, kita tidak melarangnya. Tapi dengan catatan tadi pemakaiannya tidak dalam jangka waktu lama, paling lama 3 hari. Demikian ayah bunda, mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.